nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat nanti dia dikumpulkan dalam kondisi buta. Ya. Jadi sudah ya di dunia ini diberikan kesengsaraan donka ini kesempitan namanya. Ya. Dan kesempitan ini maknanya juga bukan berarti kesulitan yang sifatnya harta materi. Mungkin materinya banyak, dia kaya raya, apapun bisa dilakukan dengan hartanya, dengan uangnya, tapi dia nggak pernah bahagia hidupnya. Hatinya itu sempit. Hatinya dibuat sempit oleh Allah. Ya. Akhirnya ketika dia kaya, sekalian, alhamdulillah diberikan rahmat Allah. Ya, ya Allahumma berikan Nabi Muhammad. Nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Baik-baik ya. Karena ini rahmat. Ya. Kita lanjutkan. Kalau ya, ma'isyatan donka, kesulitan. Jadi dia boleh aja kaya, dia kelihatan kasat matanya kaya dan lain sebagainya, tapi diberikan kesempitan oleh Allah. Tadi dia gak bisa menikmati kekayaannya itu, ya, karena diberikan oleh Allah kesempitan, kebahagiaan yang tadi. Kaya raya tapi anaknya bilang naudzubillah, punya ini punya itu, jabatan mentereng, tapi rumah tangganya hancur. Ya, punya segala-galanya, tetapi ya sebenarnya dia bisa beli apa saja, tapi begitu makan yang dikeluarin rebusan doang. Nggak boleh makan ini, pantangan ini dan itu. Ya. Jadi sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kesempitan itu, ya, tadi bawaannya itu apa? Ya itu ya, bawaan itu susah. Makanya orang-orang yang korupsi itu, orang yang korupsi orang kaya apa orang miskin? Kaya, miskin. Kaya orang miskin, orang yang punya harta apa yang orang yang punya harta itu pada korupsi itu? Miskin hatinya. Yang jabatannya mentereng aja. Jabatannya tinggi-tinggi. Miskin tak? Ya miskin. Kalau kaya nggak mungkin. Tapi dari sisi kasat mata, dia punya harta nggak? Hartanya semu. Punya harta, bergelimang harta, tapi rasanya kurang saja, nggak cukup, seolah-olah kurang lagi. Dia lakukan ini dan itu. Seakan-akan apa? Hartanya itu bisa dibawa Mati. Kalau udah mati, dibawa ke semua. Dibungkus. Allah Akbar. Ini banyak-banyak zikir supaya biar hati kita lembut. Dalam ibadah itu nanti akhirnya semangat. Ya, karena rasanya awalnya itu apa hal-hal begitu karena kerasnya hati. Hati kita itu keras, penyebabnya adalah ya tadi tidak banyak mengingat Allah. Tidak banyak mengingat Allah. Kalaupun dia mengingat Allah lewat sholatnya, akhirnya ingatnya malah begitu Allahu Akbar, bukan Allah yang besar, jadi mobil akbar.
ya, jabatan akbar. Yang akbar itu yang lainnya gitu. Nah akhirnya apa? Seperti itu. Nah sekalian kembali lagi bahwa rezeki yang terbaik yang sangat tinggi menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah kenikmatan di dalam beribadah. Jadi bersyukurlah ya, kita ukur diri kita bisa mengukur masing-masing. Kalau kita sudah ada indikasi-indikasi ya, tadi kalau ibadah hal-hal yang bersifat ibadah yang sifatnya ya itu kita meninggalkannya merasa resah, gelisah, itu tanda adalah kita menjadi orang yang diridhai Allah karena dia diberikan kenyamanan dalam ibadah. Tapi kalau diri kita belum punya rasa takut dan gelisah ketika meninggalkan kayak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, maka hati-hati introspeksi diri kita, mungkin hati kita masih kotor, masih banyak noda, banyak dosa yang harus kita inikan ya, hapus ya, karena semua perangai kita tergantung dari hati kita. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi hati itu benar-benar harus serius dalam kita jaga dengan cara berpikir kepada Allah. Ya, sekali lagi jangan lepaskan. Harus punya wiridan harian. Wirid harian itu harus punya. Minimal setelah sholat itu harus punya tuh yang Bapak dawamkan. Ya, saya sering ya dulu pernah saya sempat dibahas juga ada zikir al-ma'surat. Zikir al-ma'surat pagi dan petang itu amalin tuh pagi petang. Ya itu luar biasa. Ditambah lagi kalau ada sholat, jangan Allah melantas jalan. Ya Allah melantas salat kecuali memang ada yang urgent, yang memang itu ya kita tidak bisa ini. Tapi kalau nggak ada jangan. Karena setan kerjaannya adalah dia membuat istiqjal. Ya, apa namanya kita dibuat oleh setan hal-hal yang kebaikan atau ibadah itu akan diburu-buru pasti. Coba Pak sholat ini buru-buru terlama-lama ya, itu kalau lewat itu buru-buru wudhu juga begitu ya, ngaji juga begitu buru-buru aja ya, orang belum selesai udah amin ayo itu kata siapa tuh? Aduh, ayo Jadi kita biasakan jangan sampai hati kita disetir sama setan. Karena setan itu amat sangat pintar. Ya. Dan dia setan itu menggoda manusia itu pada titik lemah seseorang. Nah ini beliau katakan juga Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya'ti syaitan min luqah dha'ful insan. Beliau katakan ketika menafsirkan ya tumal atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari depan, nggak bisa dari depan, dari belakang, dari belakang nggak bisa, dari samping kanan, dari samping kanan nggak bisa, dari kiri. Itu akan seluruh penjuru. Makanya ya jerimin ibnu Adam majrada bagaikan mengalirnya darah dalam tubuh kita. Nah, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi kita menafsir ini, beliau mengatakan ya syaitan ya min luqah dha'ful insan. Setan itu menggoda tidak berhenti mendatangi manusia dari titik lemah seseorang. Dia lemahnya di mana nih? Serang dari sini. Ini orang kuat dalam sisi umpamanya apa, dia nggak ini korupsi enggak, masalah-masalah kayak gitu dia kuat ya. Dari sisi apa yang lemah? Coba dari sisi jabatan,
Ya. Dari sisi jabatan kuat, dari sisi yang lain wanita tenang. Berapa banyak orang yang dia kuat ini dan itu, betul? Jabatannya tinggi, bahkan ada gelarnya, mungkin profesor. Ya hatta mohon maaf, ustaz atau kiai sekalipun, kalau dia nggak hati-hati, wah setan ini sekarang akhirnya terjerumus dengan hal-hal yang na'udzubillah. Sekali lagi Pak, kita ini lemah dirasa, banyak lemahnya, dan itulah sasaran Allah. Dia kuat di sini, kuat di situ. Sisi apa yang lemahnya dihantam dari sini. Karenanya Mas sekalian, karena kita lemah, banyakin tadi jangan lagi ya lepas dari itu. Terus kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu masuk yang ini materi itu sebenarnya ini dikit aja ya, apa Nurul Aqli. Kemarin kan pas awalnya itu, kalau tadi menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rezeki yang paling rendah dan paling tinggi. Kalau ini rezeki macamnya ya, itu yang terbaik disusun itu adalah sakinatul ketenangan dalam hati, itu bahas. Kemudian yang kedua adalah nurul aqli, cahaya akal. Cahaya akal itu maksudnya seseorang ini dianugerahkan yang luar biasa rezeki ketika dia dibimbing oleh Allah akalnya, sehingga ketika dia memahami sesuatu itu berdasarkan hidayah dari Allah. Sekalian, akal itu adalah perangkat yang diberikan oleh Allah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu akal. Allah berikan, anugerahkan kepada kita manusia, yang kemudian dengan itulah Allah muliakan kita, yang membedakan kita dari makhluk yang lainnya. Mohon maaf ya, malaikat mulia tidak? Mulia, tapi malaikat itu mulia wajar. Karena apa? Tidak diberikan hawa nafsu. Wajar dia. Makanya dia bukan makhluk yang ya yang terbaik. Ini ahsan takwim. Kalau manusia diberikan oleh Allah, diciptakan di ahsan takwim, dalam bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya. Malaikat yang dibilang begitu. Karena memang Allah ciptakan dia, kalau disuruh apa dia sujud aja jangan begitu, itu nggak ada lagi lain. Kalau kita sekalian, bukan Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam, sungguh telah aku muliakan keturunan Adam semua. Dia katanya laqad itu lam saja dalam kaidah bahasa Arab itu sudah harfu taukid, kuat ya. Ya karena bani Adam begitu itu, tapi dia oleh Adam itu pendek bacanya, la karena bani Adam. Sungguh aku muliakan anak-anak Adam. Ini pakai kod juga ya. Nah dengar ya, kata kod ini, kode komat di sholat ya. Kode itu kalau disebutin dalam satu kalimat Arab itu tandanya sesuatu yang kuat. Ketika kita kode komat di sholat, sungguh sholat akan dilaksanakan. Artinya udah jangan, nggak boleh ngapain lagi, sholat sunnah saja harus tinggalin. Udah sholat, jangan kalau udah komat jangan terusin. Aduh, itu kot, kalau udah kot, orang kalau paham bahasa udah kot ya.
banyak di dalam Al-Quran ada kata itu menunjukkan Allah. Maka ketika kata lakon, lakon itu masuk dalam satu kalimat hendaknya karena sungguh benar-benar aku muliakan kata Allah. Itu kemuliaannya itu luar biasa, lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Bayangkan Allah mengatakan begitu kan? Cuman Bapak sekalian, ketika seorang itu dimuliakan oleh Allah, mengapa banyak juga di antara manusia yang kita yang memperburukan dirinya, kemudian terpuruk, hina, dan kelemahan. Kenapa dia bisa hina? Kenapa dia bisa terpuruk, jatuh? Karena tidak ada nur dalam akalnya, dia tidak bisa memahami sesuatu dalam aktivitasnya, yang kemudian dia melakukan sesuatu melanggar peraturan sebagai manusia yang mulia dan tidak mengikuti akal, ya fitrah akal. Fitrah akal itu ngapain? Fitrah akal itu maksudnya adalah dia difungsikan segala sesuatu untuk berpikir, untuk mendapatkan memahami ayat Allah, tanda-tanda ajaran Allah. Itulah diberikan fungsi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, melihat sesuatu kaitan dengan Allah, sehingga dia berdiri, dia selamat dari perangannya. Karena kalau kita melihat misalnya barang orang, ini barang orang, ada orangnya, barangnya bernilai. Kalau secara akal, Pak sekalian, kita ambil apa enggak? Kalau secara akal, kalau Bapak tidak ambil siapa? Akal kita sebenarnya membimbing melakukan milik kita. Itu bukan milik kita. Kalau itu diambil, ya, maka kita tidak mengikuti fitrah akal. Karena fitrah akal itu harusnya mengikuti tadi sesuai dengan kaidah yang Allah tetapkan, yaitu memfungsikannya untuk mencari kebenaran, untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena kita diambil mengikuti akal dan benar. Tapi karena dia tidak mengikuti fitrah akalnya, ya, maka dia masuk ini banyak tempat. Kalau kalian ini banyak tempat di sini. Nah, ketika dia tidak mengikuti fitrah akalnya, akhirnya diambil ini, maka dia telah menyimpang dari fitrah akalnya. Nah, seperti inilah akhirnya dia tidak sadar memperkeluhkan diri, menghidupkan diri. Karena fitrah akal, dia harusnya itu tidak diambil oleh sendiri. Hak wal batil itu harus ini. Tetapi ketika dia ambil, maka dia menyalahi fitrah akalnya, dan ketika itu dilakukan, maka dia telah menjatuhkan haram menyalahi. Dia menjatuhkan kemuliaannya di hadapan Allah. Ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya banyak dalam Quran selalu ada ayat ini. Apa nasa? Sering, ya. Pasti kalau dia tadarus masih sering mendengar. Apa artinya dia? Apalah itu? Apa kamu tidak memahami? Apa kamu tidak berpikir? Allah menggunakan kata itu untuk merangsang kita untuk berpikir yang benar. Karena pada dasarnya akal itu sebenarnya dalam arti
manusia untuk berpikir, untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, sehingga semua kegiatannya itu dan aktivitasnya itu dikaitkan dengan Allah, dibuatkan. Orang kalau sudah seperti itu, insya Allah dalam dunia Allah. Nah, kalau dia tidak lakukan itu, dia bakal binatang, karena nggak ada bedanya. Binatang, dia punya akal tidak? Dia punya otak tidak? Punya. Manusia punya otak? Punya. Akal punya? Punya. Akal punya. Binatang punya otak, tapi nggak punya. Manusia punya otak dan punya akal. Inilah yang membedakan. Akhirnya disebut kayak binatang. Bahkan bukan hanya seperti binatang. Ada lanjutannya. Balhum awal. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Padahal ternyata apa? Karena dimuliakan di atas malaikat. Yang gunanya akal. Ketika nurul akli itu tidak masuk dalam akal, maka dia langsung menjadi orang yang makhluk yang paling rendah, serendah-rendahnya, balhum abal, bahkan lebih rendah dari diri. Maka wasallam rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita jaga diri kita dan ketika bagaimana nurul akal itu bisa mengenal al-qadar, maka tidak lain dan tidak bukan jawabannya ada di dalam surah Al-Imran ayat 91 terakhir di situ kalau dibacakan artinya. Kalau dibacakan artinya secara cepat, Al-Imran 191 kata jawaban daripada supaya dapat nurul akli, akal yang diberikan cahaya Allah. Ya, 90 Al-Imran 190. Biasa Pak Yono, semangat. Lama, nanya. Lambat. Dilayanin mulu maunya. 97. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sekalian rahmat Allah. Ini dalam ayat ini jawaban dan agar kita bisa mendapatkan nurul akal. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam alam jagat raya ini, semuanya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, bagi orang yang punya akal. Bagaimana orang yang mempunyai akal ini, ya, sehingga dia pikirannya semuanya tercurahkan atau berorientasi kepada kebesaran Allah, dan dia kemudian menjadi dalam berhati-hati dalam melakukan sebuah aktivitasnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi alladzina yadhkuruna Allah. Kalau kita mau dapat ulul albab tadi, yang mendapatkan nurul akli tadi, maka tidak lain dia bukan
dia harus Allah, dia berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah dalam keadaan disebutin nih Mas sekalian, qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Kenapa disebutin 3 kondisi itu? Karena dalam kehidupan kita itu enggak lepas dari 3 itu. Benar? Kalau nggak kita lagi berdiri, kalau nggak lagi duduk, berbaring. Itu 3 itu aja. Kalau misalnya berlari berjalan berdiri, ya maksudnya. Itu dalam konteks 3 pokok atau 3 kondisi dalam kehidupan kita itu nggak jauh dari 3 itu. Ini menunjukkan bahwa yang gurunya kita mengingat Allahnya kita itu nggak boleh lepas. Dalam kondisi apapun kita harus ingat Allah. Baru nanti Allah berikan tadi masuk ke dalam akal itu nurul ke hidayah, dan kemudian hati untuk terus memahami. Kemudian dia lanjutan ayat itu terakhir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, Engkau ciptakan ini semua tidak sia-sia. Artinya apa? Selalu bersyukur, melihatnya dari sisi yang baik. Terus, ya Allah, saya memang kasih penyakit, tapi saya ridha kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya memang belum banyak, ekonomi saya belum ini, tapi saya ridha kepadamu ya Allah. Saya nikmati ini ya Allah sebagai jalan hidup saya, takdir yang Allah berikan. Ya Allah, saya kaya, tetapi harta ini bisa menjadi apa? Ya kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Semuanya dari sisi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia lihat dari sisi kebaikan semua. Sehingga dalam rumus orang ini, ulul albab yang mendapatkan cahaya akal ini, nurul akli, dia nggak ada rumusan keburukan di mata dia. Melihat apapun dia selalu kebaikan. Insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Ya, Insya Allah ke depan kita akan bahas yang ketiga, yaitu ya sehatil jasad atau sehatil jism, kesehatan jasmani. Wah, ini Pak Haryadi dan kawan-kawan. Apa namanya, harus sehat jasmani. Amin. Pimpong. Amin ya Allah. Poli. Tapi bagaimana kita mendalami menurut Islam, menurut Al-Quran, menurut Sunnah, nanti insya Allah minggu depan ya, kalau kita diberikan insya Allah menurut umur panjang dan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.